Warga di Wisma Tirto Agung Asri Gunung Anyar, Surabaya digegerkan dengan kejadian pembunuhan. Korban diketahui bernama Jasmi, 46 tahun, warga Ponorogo. Peristiwa pembunuhan ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang baru pulang ke rumah dari tempatnya bekerja. Anak korban terkejut mengetahui ibunya tak sadarkan diri dengan bersimbah darah. Berusaha ditolong namun korban tewas karena luka di bagian kepala. Menurut sang anak, hubungan ayah dan ibunya tidak pernah ada masalah serius. Bahkan sang ayahnya sendiri tidak pernah melakukan pemukulan saat bertengkar dengan sang ibu. Petugas Inafis Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, korban tewas karena luka parah di kepala akibat hantaman besi linggis. Pihak kepolisian langsung bergerak. Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap Isa Ansori, 48 tahun, yang sempat kabur 2 hari setelah membunuh istrinya Jasmi. Pelaku dibekuk saat kabur ke kampung halamannya di Bagor, Kabupaten Nganjuk. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti pipa besi yang digunakan untuk memukul kepala korban. Motif pembunuhan diketahui ternyata pelaku cemburu dengan korban yang tak lain istrinya sendiri karena sering membuat konten TikTok, dan menurut pelaku, korban punya hubungan dengan pemilik akun lainnya. Kasus suami bunuh istri di Surabaya, Jawa Timur gara-gara konten TikTok diungkap polisi. Selasa siang, Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap Isa Ansori, 48 tahun, yang sempat kabur 2 hari setelah membunuh istrinya Jasmi. Pelaku dibekuk saat kabur ke kampung halamannya di Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti pipa besi yang digunakan untuk memukul kepala korban. Motif pembunuhan pelaku cemburu dengan korban karena yang sering membuat konten TikTok dan punya hubungan dengan pemilik akun lainnya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku menyesal telah membunuh istrinya. Sahabat hikmah yang saya hormati, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Ya, kalau dia manfaat, silahkan gunakan. Tapi kalau dia membawa mudarat, maka jauhi. Kalau kontennya kita gunakan untuk dakwah dan kita sebarkan, itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar, atau berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Tapi apabila kontennya seorang istri, dia tampil di depan orang banyak, dia share dengan berpakaian yang seksi, tidak menghargai perasaan suaminya, maka konten yang kusebarkan adalah pemicu murkanya Allah dan bisa menjadi suamimu tersinggung dan pada akhirnya terjadi kasus seperti ini. Silahkan gunakan media sosial, silahkan manfaatkan media sosial, tapi gunakan akal dan iman untuk membuat kontennya. Jangan mencari viral, jangan membuat konten yang abnormal hanya sekedar mengejar viral. Viral kau dapati, tapi kau dapati pula murka Allah. Ingat, ada pepatah Arab yang mengatakan, kalau engkau ingin terkenal seluruh dunia, maka kencingi saja air Zam-Zam. Kau kencingi air Zam-Zam, satu dunia akan mengenalmu. Tapi apa yang dikenal? Keburukan kita. Menggunakan media sosial boleh saja selama kontennya tidak melanggar syariah. Apabila kontennya melanggar syariah, berhentilah menggunakan itu. Apabila saya membuat konten dakwah, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana berpakaian yang baik, bagaimana tata cara wudhu yang baik, sebar dan ditonton oleh 10.000 orang, itu menjadi amal jariah buat saya. Sebab ketika kita wafat ada 3 amal yang tidak putus-putus meskipun kita sudah wafat. Satu di antaranya ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, menggunakan media sosial, menyebarkan berita bohong, menyebarkan kemaksiatan, menyebarkan konten-konten porno yang diikuti orang, menyebarkan baju-baju yang porno, baju-baju yang memancing syahwat, lalu orang membeli dan memakainya. Selama orang-orang bermaksiat gara-gara konten yang kita buat itu, selama itu pun kita mendapat dosa yang kita sebut dengan dosa jariah yang mengalir terus selama maksiat itu masih dilakukan oleh orang. Meskipun kita sudah di alam kubur, karena konten yang kita bikin memicu dosa-dosa orang lain, maka dosa itu kita juga akan menanggungnya walau kita sudah berada di alam kubur. Nauzubillah min zalik. Membuat konten media sosial harus punya faedah buat diri kita dan buat orang lain. Sahabat hikmah yang saya hormati, alhamdulillah telah kita saksikan beberapa cuplikan tayangan-tayangan yang kita saksikan di media sosial. Tentu tayangan ini kita tampilkan kembali di acara ini dengan tujuan menjadi pelajaran yang faedah kita ambil, yang maksiat dan membawa
bencana buat orang lain dan diri kita buang jauh-jauh. Tayangan ini hadir agar kita menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermartabat. Mudah-mudahan ada manfaat tayangan ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya Das'at Latif untuk Sahabat Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.